Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kreatif Handmade. Nah, pada video sebelumnya saya membuat sebuah sensor banjir menggunakan sirine 3 suara ini ya. Nah, pada video kali ini saya akan membuat sirine 3 suara ini menjadi sebuah sensor pendeteksi sebuah gempa. Oke, bagaimana cara membuatnya? Langsung saja ya kita bongkar. Nah, buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, itu bisa klik tulisan di pojok kanan atas ya. Oke, di sini rangkaiannya masih sama ya seperti kemarin. Hanya saja saya akan merubah nadanya menjadi nada yang ketiga ya. Jadi saya akan menggunakan nada dering yang ketiga. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan ya di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video terbaru menarik serta bermanfaat lainnya. Nah, di sini saya hanya perlu memindahkan diodanya ini ya. Kita solder pada kabel warna abu yang ada di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal rapikan kembali ya. Kita bisa taruh di dalam casingnya kembali seperti ini ya. Jadi ini hanya untuk merubah nadanya menjadi nada yang ketiga ya. Teman-teman bisa menyesuaikan sendiri nada yang ingin digunakan. Tapi di sini saya menggunakan nada dering yang ketiga. Karena nada dering ini sesuai dengan alarm bahaya begitu. Oke, jika ini sudah jadi, kita tes dulu ya. Untuk pengkabelannya kita bisa sambung min ke min, plus ke plus seperti ini. Oke, langsung kita tes ya. Nah, ini untuk suara yang pertama. Karena suaranya terlalu besar, jadi speakernya saya balik seperti ini ya. Nah, ini untuk suara pertama. Nah, ini untuk suara kedua. Dan ini untuk suara ketiga ya, yang saya pilih tadi. Nah, kalau ini sudah oke, kita akan tes langsung ya. Menggunakan kabel kuning dan kabel plus dari baterai. Nah, di sini sudah berhasil ya. Jadi kita tinggal buat rangkaian selanjutnya. Sini saya menggunakan relay 5 volt DC. Nah, relaynya ini sebagai pengunci ya atau otak dari program ini. Kemudian di sini saya membutuhkan sebuah limit switch ya atau micro switch seperti ini. Ini biasanya ada pada mouse atau pada printer ya. Atau teman-teman bisa beli online juga ya. Micro switch ini memiliki 3 kaki, ada yang COM, normally close dan normally open ya, NO NC. Untuk kaki NC nya kita sambung pada kaki bagian tengah relay ya, seperti ini. Karena ini kurang lurus, kita luruskan sedikit seperti ini. Kayak enak aja gitu dipandang guys. Nah, kalau sudah seperti ini, kita siapkan juga ya sebuah kabel jumper. Kabel jumpernya ini akan kita jumper pada kaki coil yang ada di sini dan kaki normally open ya yang ada di sini. Nah, kita jumper seperti ini dan kita potong sedikit menggunakan tang potong. Kalau sudah seperti ini, kita siapkan lagi sebuah kabel. Kabelnya ini akan menjadi minus ya dari baterainya. Kita sambung di coil yang ada di sini, yang di bawah. Kemudian untuk kabel plusnya kita sambung pada kaki COM ya, limit switchnya yang ada di sini. Nah, kira-kira penyambungannya seperti ini. Ini udah hampir setengah jadi ya. Kemudian kita siapkan lagi sebuah resistor. Resistornya ini kita taruh pada kaki normally open ya, yang ada di sini. Ini sebagai resetnya nanti ya. Kalau sudah, kita siapkan lagi sebuah LED ya. LED-nya ini bisa ada, bisa tidak ya. Jadi terserah teman-teman mau menaruhkannya lampu indikator atau tidak ya. Di sini saya menaruhkannya lampu indikator untuk lebih mudah ya. Apakah powernya sudah masuk ataukah tidak ya, seperti itu. Nah, di sini saya pasangkan resistor 1 kilo ya. Supaya LED-nya ini nggak cepat mati begitu. Kemudian kita pasang ya, untuk kaki plusnya itu ada di sini ya. Untuk negatifnya atau minusnya itu kita sambungkan ke kabel hitam ya.
yang ada di koilnya yang ada di sini. Nah, untuk rangkaian penguncinya atau rangkaian tambahannya di sini sudah jadi. Kemudian kita siapkan sebuah triplek, lalu kita tempel rangkaian yang tadi di atasnya seperti ini. Setelah itu siapkan 2 buah sedotan. Ini bebas ya, mau menggunakan sedotan ataupun kayu ataupun bahan yang lain ya. Jadi ini sebagai pemegangnya saja. Kita siapkan lagi sebuah kawat tunggal. Jadi kawatnya ini kita bentuk seperti ini. Ujungnya saya solder seperti ini agar lebih sensitif saja. Sedotannya kita tusuk menggunakan jarum pentul seperti ini untuk memudahkan dalam memasukkan kawat yang kecil ini ya. Ini lumayan susah sih. Nah, sudah masuk, kita tarik seperti ini. Kemudian kita pasang ya, kita paskan dulu atau kita setting kira-kira enaknya ditaruh di mana. Ini bisa menyesuaikan saja. Kita masukkan ke dalam seperti ini. Oke, sudah masuk. Nah, karena ini belum ada pemberatnya ya. Jadi saya akan membuatkan pemberatnya dari kelereng. Ini saya lepas dulu dan kita pasang untuk pemberatnya terlebih dahulu ya. Ini saya bengkokkan dan akan kita pasang. Kira-kira pemasangannya seperti ini. Jadi teman-teman bebas ya menggunakan pemberatnya dari apa saja. Yang jelas ada pemberatnya. Nah, untuk lampunya atau LED-nya ini akan saya pasang pada bagian dalam sedotan ya, yang ada di sini seperti ini. Kita berikan cukup banyak lem ya supaya bisa berdiri dan kokoh tentunya. Seperti ini. Nah, langsung saja ini kita pasang untuk pemberatnya berada di sini. Kalau sudah terpasang seperti ini, kita pasang juga ya untuk sirinenya dan juga tombolnya. Jadi sirine 3 suara ini memiliki banyak sekali fungsi ya. Kita bisa menyesuaikan alat yang ingin kita buat. Seperti misalnya ya ini, pendeteksi gempa bumi. Nah, untuk kabel yang warna kuning ya, yang menyambung ke resistor, di sini kita potong sedikit ya, karena ini terlalu panjang. Kita akan sambung kepada kabel biru ya, atau NO-nya. Kemudian untuk resistor ini kita sambung pada ujung resistornya ya, yang menuju ke basis. Ingat ya, jangan sampai salah memasang resistornya, karena resistornya itu berpengaruh pada saat meresetnya. Dan untuk kabel biru ini kita satukan menjadi satu dengan kabel warna biru yang ada di COM ya, yang ada di sini. Nah, jadi ini kita satukan menjadi satu seperti ini. Jadi kabel birunya ini sebagai positif ya dari baterainya. Kemudian di sini kita sambung juga ya untuk bagian kawat tembaganya menuju ke NO ya, normally open seperti ini. Nah, di sini saya solder juga ya untuk bagian tengah tembaganya. Ini bertujuan hanya agar lebih sensitif saja begitu. Dan kabelnya ini akan kita rapikan sedikit ya. Jadi jika kurang peka, teman-teman bisa mengkerok bagian tembaganya ya, supaya benar-benar menjadi lebih sensitif seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya pasang untuk baterainya. Kemudian kita pasang untuk min. Ini kita satukan jadi satu ya, dari speaker dan rangkaian utamanya. Kemudian untuk plus jadikan satu seperti ini. Nah, ini jangan dipasang dulu ya. Kita biarkan kelerengnya berhenti bergoyang sedikit ya. Nah, itu belum terlalu kena ya. Jadi goyangannya tidak terlalu keras. Nah, di sini kelerengnya bergoyang-goyang ya, tapi goyangannya tidak terlalu keras. Jadi dia tidak menyentuh tembaganya begitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk mendorongnya sedikit. Oh, ini masih kurang. Kita dorong lagi. Oke, ini sudah bunyi ya alarmnya. Dan untuk meresetnya di sini kita harus menekannya 2 kali ya. Nah, untuk meresetnya juga itu kita perlu membuat kelerengnya ini tidak bergoyang ya, baru kita bisa reset. Jadi kalau dia masih bergoyang seperti ini, kita reset, nanti tembaganya itu kena dan akan ngontak lagi ya si relaynya. Seperti itu. Nah, jadi di sini kelerengnya bergoyang-goyang ya.
tapi dia tidak mengenai dari kawat tembaganya. Artinya jika gempanya kecil mungkin tidak bisa dideteksi ya. Untuk membuatnya lebih sensitif, kita bisa mengecilkan lingkarannya ya. Jadi ketika lingkarannya kita kecilkan, otomatis apa ya guys? Aduh ya begitulah. Pokoknya ini kita cabut dulu ya untuk kabel merahnya supaya nggak bunyi guys, karena ini suaranya ribut banget nih. Nah di sini saya buatkan menjadi 3 ya, supaya benar-benar sensitif ini. Dan untuk lampunya, lampu LED-nya tadi itu mati ya. Entah karena kualitasnya yang kurang atau memang sudah ajalnya begitu. Jadi di sini saya ganti lampu ya. Jadi lampu hijau, tetap warna hijau tapi dengan yang lain. Nah, kemudian di sini saya akan coba lagi ya. Saya pasang untuk speaker plusnya ya, powernya, dan akan saya coba untuk goyangkan. Nah, di sini dia sudah berbunyi ya. Jadi dia cukup sensitif begitu. Ini kita harus buat jadi diam terlebih dahulu, baru kita tekan resetnya 2 kali ya, seperti itu. Kita coba lagi. Jadi sebenarnya sistem kerjanya itu seperti ini ya. Jika kawatnya menyentuh kawat yang ada lingkarannya itu, dia akan langsung mengontak ke relaynya, dan relaynya itu akan melapor kepada driver sirinenya begitu. Kita coba sekali lagi ya. Digoyangkan lebih keras. Nah seperti itu, dia akan langsung mengontak ke sirinenya. Dan ini kita harus buat diam dulu, baru kita reset, kita tekan 2 kali ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Karena zaman sekarang itu sangat rawan sekali ya untuk gempa. Buat teman-teman yang sekiranya mungkin memiliki ide atau ingin request, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.